Ya, baiklah pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode weight product. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Steve Palangitan dari kelas 5 TI 4 dengan NIM 23024-94. Baiklah, langsung saja kita masuk pada programnya. Jadi, apa itu weight product? Jadi, definisi singkatnya, jadi weight product adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Jadi, setiap rating atribut dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi proses ini disebut dengan normalisasi, atau kuncinya pangkat dan perkalian. Di sini kita memiliki 4 langkah penyelesaian, yang dimana terdiri dari yang pertama ada tentukan kriteria. Jadi kita akan menentukan alternatif dan bobot kriteria atau cost atau benefit. Kedua adalah perbaikan bobot, di mana normalisasi bobot agar total jumlah bobot sama dengan 1. Kemudian kita akan menentukan vektor S. Jadi kita akan menghitung nilai S dengan mengkalikan data yang telah dipangkatkan. Kemudian kita akan mencari vektor V. Jadi hitung preferensi relatif V untuk perenggingan. Oke, kita lanjut. Jadi rumus utamanya terdiri dari yang pertama ada perbaikan bobot, di mana bobot awal ditandai dengan W, dinormalisasi menjadi W dengan W kecil. Jadi rumusnya WJ sama dengan WJ per sigma W. Jadi pangkat positif untuk benefit dan negatif untuk cost. Yang kedua menentukan vektor S, di mana di sini untuk rumusnya SI sama dengan N P X IJ pangkat PJ. Jadi J sama dengan 1. Oke, berikutnya untuk menghitung vektor V, di sini juga rumusnya VI atau vektor V sama dengan SI sama dengan sigma SI. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada studi kasus, di mana studi kasusnya pemilihan smartphone. Jadi, kita ingin membeli smartphone baru dengan mempertimbangkan 3 kriteria. Ini yang pertama adalah harga atau cost, bobotnya 3, dan C2 atau yang kedua adalah RAM itu benefit, bobotnya 5, dan C3 kamera benefit, jadi bobotnya 2. Jadi terdapat 3 pilihan alternatif, yaitu A1, A2, dan A3 dengan data sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat di tabel ini, di mana kita bisa melihat ada 3 kategori HP dan 3 benefit atau 3 bobot yang ada di sini, yang dimana ada harga itu per juta, RAM GB, dan kamera megapiksel. Jadi total bobot itu ada 10. Jadi 3 tambah 5 tambah 2 sama 10. Ya, kita masuk pada langkah pertama penyelesaian. Jadi di sini perbaikan bobot. Jadi kita akan membagikan yang pertama normalisasi. Jadi kita akan membagikan setiap bobot dengan total bobot, yakni 10. Di mana W1 itu tadi 3, jadi kita bagikan dengan total bobot 10 sama dengan hasilnya 0,3. Itu seterusnya sampai ke W3. Di mana W2 kita mendapat 0,5 dan W3 kita mendapatkan 0,2. Berikutnya kita menentukan pangkat. Jadi kriteria cost menjadi pangkat negatif atau benefit menjadi positif. Jadi di mana C1 itu merupakan pangkat atau cost, di mana kita menggunakannya untuk min. Sedangkan untuk benefit terdapat pada C2 dan C3, di mana pangkatnya 0,5 positif dan 0,2 positif. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan menghitung vektor S. Jadi, kita mengkalikan nilai data yang dipangkatkan bobot untuk perbaikan. Jadi S1 di sini kita memiliki 10 di pangkat min 3 kali 8 di pangkat 0,5 positif dikali dengan 64
pangkat 0,2. Jadi sama dengan, jadi sebelumnya ini kita akan pangkatkan terlebih dahulu untuk setiap pangkatnya, di mana 10 ini kita pangkatkan dengan 0, min 0,3, jadi hasilnya 0,5 dan begitu seterusnya dengan nilai hasil 3,04 dan seterusnya sampai pada vektor S yang ketiga. Jadi total S sama dengan 3,24 tambah 2,82 ditambah dengan 4,15. Jadi total hasilnya 10,21. Nah, berikutnya di sini kita akan menghitung vektor V, di mana bagi setiap nilai S dengan total S itu 10,21 untuk mendapatkan nilai akhir. Jadi di sini untuk V1 atau A1 kita bagi dengan total yang tadi vektor S. Jadi di sini 3,24 ini kita akan bahagi dengan total vektor S-nya. Di mana di sini untuk A1 kita mendapatkan 0,317 dan V2 kita mendapatkan 0,276 dan ketika kita mendapatkan dengan nilai 0,407. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, jadi berdasarkan perhitungan metode weight product, alternatif terbaik adalah A3 atau Infinix, di mana untuk pilihan-pilihan tadi. Jadi dengan nilai preferensi tertinggi yakni 0,407. Jadi meskipun harganya paling mahal, spesifikasi RAM dan kameranya yang tinggi memberikan nilai utilitas yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Oke, baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Dan sebelum ini dia untuk pilihan-pilihannya tadi, di sini kita dapat simpulkan kita bisa memilih A3 dengan nilai bobot paling tinggi. Ya, baiklah, sekian. Terima kasih.